Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sesuai dengan tugas yang membuat video untuk langkah kerja dari proyek akhir untuk mata kuliah praktek sistem kontrol. Juga berhubungan tugasnya itu memperbolehkan menggunakan langkah kerja dengan tampilan 2D, maka saya menggunakan web Tinkercad di sini ya. Dengan saya menggunakan ini pakai browser Chrome. Di sini saya mengucapkan terima kasih juga karena diperbolehkan dalam pembuatan langkah kerjanya dengan tampilan 2D. Karena jujur ini akan lebih simpel dan tentunya fleksibel juga efisien ya. Soalnya webnya juga diakses pakai internet ya, jadi bukan download softwarenya. Nah, untuk project dari kelompok kami itu judulnya yang ini ya. Yang ini yang saya lingkari. Ultrasonic Distance Measure, yaitu pengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya itu kita tinggal ketik di sini. Itu enaknya kalau pakai web Tinkercad. Yang pertama itu Arduino Uno R3. Nah, ini taruh sini semua alat dan bahannya. Jadi yang kedua itu sensor, berarti ya sensor ultrasonic distance sensor. Kita pakai yang ini aja, yang HCSR04. Taruh sini dulu aja. Lalu kita cari papan sirkuit yang kecil untuk mempermudah nanti penyambungannya. Berarti board papan. Nah, ini board small, kita taruh sini aja. HCSR taruh di atas. Selanjutnya itu pakai LCD. LCD-nya LCD itu aja. LCD itu aja. Nah, ini. Oke. Kita sambungkan dulu. Sebentar, kok di sini. Nah, sini aja. Kita sambungkan dulu pinnya ini. Ground ini kita sambungin ke ground yang di sini, yang ke minus papannya. Lalu untuk voltasenya itu sambungin ke plus di papan. Ini bisa dirapikan, kita geser ke sini. Ini juga bisa dirapikan kabelnya biar rapi. Lalu untuk ground LCD-nya sama voltasenya kita ngikut ke papan yang ini ya. Kita taruh di atas sini. Oke. Warnanya kita bisa ganti di sini. Jadi ini untuk kabelnya ya. Lalu VCC ini kita ikut ke sini. SDA kita taruh di pin taruh di pin A4. Kalau yang SCL ini kita taruh di pin A5. Selanjutnya bentar dicek dulu. 5 voltnya dia nyambung ke situ, groundnya nyambung ke papan. SDA SCL, oke, udah. Untuk VCC ground udah tersambung. Sekarang kita sambungin ini yang sensornya ya, berarti ya. Sensornya itu ground ke ground, VCC ke VCC, trigger pin sama echo pin.
GPin sama EcoPin ini ku kasih kabel terserah aja gini, sama kok kurang rapi ya malah ya, itu enggak apa-apa lah. Ini berarti EcoPin ke kasih ke pin nomor 2 digital PWM, power, ground, EcoPin udah tersambung semua. Nah, sekarang kita masuk ke programnya. Programnya itu ada di sini ya. Saya lingkari sebentar. Nah, di sini yang kode, tulisan kode ini kita klik. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan. Yang di sini, bentar. Blok ini kita klik. Ini ada beberapa pilihan yaitu blok plus tag sama tag. Nah, di sini kita itu pilih yang tag. Kita klik continue. Nah, ini kita tinggal ketik kodenya di sini ya. Nah, berhubung saya sudah punya kodenya, karena saya juga sudah buat sebenarnya untuk jaga-jaga tugas kelompoknya itu nanti milih idenya siapa, karena ini juga idenya kan beberapa orang nanti dipilih itu dia orangnya yang membuat programnya tentunya ya. Kalau semisal beda orang ya gimana ceritanya nanti gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa ketik di sini. Bentar aku cari dulu programnya. Kalau enggak salah aku kasih di note. Nanti aku jelaskan per partnya aja. Salin. Aku paste di sini. Oke, kita cek dulu. Terutama untuk liquid kristalnya ini kan udah include ya. Ini includean dari LCD-nya ini I2C sama LCD. Liquid kristal ini untuk inisiasinya LCD ini ya, berarti ini addressnya dia pakai 32. Address dipakai 32, ini kita pilih PCF 32 tipe LCD 1622. Kita cek pinnya dulu. Integer trigger pin 3. Trigger pin di sini 3 nyambung ke 3 betul. EcoPin di sini nyambung ke kuning. Kita ke void setup. Oh ya, ini untuk keterangannya, bentar kodenya kegeser. Untuk keterangannya itu integer digunakan untuk menampilkan nilai di depan koma. Jadi nilai yang digunakan adalah dari angka 0, misalkan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi tidak menggunakan nilai pecahan ya, misalkan 1,2 yang di belakang koma itu tidak ikut ke baca gitu. Nah, kita ke serial begin. Serial begin itu untuk membuka transmisi data ke port serial. Ini berarti kecepatan ya, kalau saya searching itu ke 9600 bit per second yaitu bps. Jadi ini pin modenya, pin mode trigger pin di sini. Trigger pin ini berarti kan di 3 ya, yang di sini ya. Trigger pin itu di set di output. Jadi di output, sedangkan pin mode EcoPin dia di input. Jadi di pin 2 itu input, di pin 3 itu dia output. LCD init untuk inisiasi LCD. LCD backlight itu untuk menyalakan. Bentar, ada kabel di situ. Oke, geser dulu sebentar. Nah, ini LCD-nya. Nanti biar bisa terlihat kalau sudah dijalankan. Untuk void loop ini perintah yang digunakan untuk mengulangi sebuah program. Oke, gini aja. Void loop ini ku cut dulu gini. Nah, kita uji coba yang void setup ini. Ntar ku simpan di note dulu. Backupan tadi yang ku paste di note dulu. Paste. Untuk penjelasannya, jadi serial begin ini untuk berarti yang hidup nanti ini ya, LCD backlight. Ini nanti hidup. Kita start simulation. Start simulation itu ada di sini. Sebentar ku lingkari dulu.
Di sini ya, start simulation itu ada di sini. Kita klik aja. Kita lihat. Loading. Nah, dia nyala. Soalnya perintahnya cuma ini. LCD backlight, menyalakan backlight pada LCD. Oke, aku matikan dulu. Oh ya, ini kalau misalkan menulis program ini harus dimatikan dulu ya. Anda tidak tahu kenapa kalau itu tidak bisa ditulis kalau sedang hidup, sedang start simulation. Kita pastikan lagi programnya, program yang tadi. Jadi penjelasannya nanti kukat programnya ya. Yang ke void loop itu perintah pengulangan, yaitu membuat sensor hidup trigger untuk memicu gelombang dan diterima oleh echo. Oke, digital breed trigger pin low, berarti trigger pin ini dia akan mati selama 2 mikrosecond. Digital breed trigger pin high, dia akan hidup lagi setelah 2 mikrosecond, hidup selama 10 mikrosecond lalu mati lagi. Jadi dia itu mati, hidup, mati gitu. Nah, untuk mengkonversi pulsa yang diterima oleh echo menjadi jarak distance itu sama dengan durasi sama dengan pulsa di echo pin hidup. Jadi echo pin hidup ini penerimaan pulsanya, maksudnya echo pin ini hidup. Nah, pada saat trigger pin ini dia hidup selama 10 mikrosecond, echo pin ini hidup, dan dengan perintah ini otomatis dia membaca pulsa di echo pin. Jadi pulsa di echo pin itu terbaca. Untuk distance sama dengan jarak, durasi dikali 0, ini nggak usah ditulis juga enggak apa-apa ya. Jadi cuma dikali titik 0,343 kurang tutup bagi 2. Untuk ini aku jelaskan nanti. Nah, di sini tuh 0,034 itu dari mana gitu kan? Itu tuh adalah kecepatan gelombang suara, yaitu 343 meter per second. Untuk serial print distance delay 500. Berarti serial print distance ini itu untuk menampilkan hasil nilai yang terbaca. Yang sudah dikalikan yang ini ya, distance duration. Jadi duration kan sama dengan ini tadi ya, pulsa dari echo pin tadi, distance sama dengan duration dikali ini. Jadi durasi pulsa dari echo pin tadi dikali 0,343 bagi 2 gitu. Nah, kita cut dulu. Yang ini. Kita mulai untuk penjelasannya untuk yang bagian ini. Oke. Kita start simulation. Oke, dia hidup. Dan untuk melihat serial print and distance di sini itu di serial monitor di sini. Nah, ini kan terbacanya 113 ya. 113 itu dari ini jarak 113,4. Kalau ini kita geser, otomatis angkanya akan berubah gitu. Oke, dari sini itu saya tambahkan, maksudnya saya printkan itu hasilnya ke LCD. Bentar, kita copy dan cut lagi kodenya. Kita cut, kita taruh di sini. Berarti yang mulai dari ini ya, menampilkan jarak distance ke LCD. Berhubung LCD-nya tadi itu cuma backlight, karena yang dinyalakan itu cuma backlight, di sini saya akan menambahkan nilai tadi itu tampil di LCD. Aku ketikkan LCD set cursor 0,0 dan LCD print distance sama dengan. Jadi ini nanti sebentar ke anotasi ke pulpen. Nah, ini LCD print distance dia set di kolom 0 dan
baris ke 0. Baris ke 0 itu ada di sini. Ini kan ada 2 ya. 2 kali 16 baris ke 0, baris kedua, baris ke 1. Nah, kolomnya yang mana? Kolomnya yang ini. Ini kolom sini sampai 16, sini juga sampai 16. Berarti kalau ke kolom yang 0 berarti dia tampilnya mulai dari sini. Jadi distance nanti itu mulai tampil dari sini. Dan untuk LCD set cursor yang ini itu dia masuk ke sini. Nah, sini. Ini nanti menampilkan distance. Untuk set kursornya itu 10 karena ini kan tagnya itu ada 9 ya, berarti tampil di setelah sama dengan di sini distance-nya. Jadi ini nanti di stand gitu. Dan LCD print cm ini juga berhubungan ke distance. Jadi distance ini ditambahkan ke ini. Jadi nanti setelah distance itu ada cm. Ntar ku coba dulu hidupkan biar lebih mudah memahaminya ya. Ku cut. Nah, udah. Kita start simulation. Distance sama dengan 58 cm. Jadi kan di sini ya berarti. Nah, mana tadi pulpennya? Jadi kan di sini. LCD set cursor, LCD distance itu kan ada di kolom 0 baris 0. Berarti kan mulai dari sini kolom ini 0 dan barisnya itu di 0 sini. Jadi distance mulai dari sini. Oke, yang untuk distance ini kan kenapa kok tulisannya bukan distance kan gitu, harusnya kan di sini. Kenapa kok 58? Karena distance itu dari sini. Distance itu dari durasi yang ini ya. Dari pulsa EcoPen ini dia terbaca lalu dikalikan nilainya itu ke 0,343 bagi 2. Kenapa kok bagi 2? Bentar kok. Nah, kenapa kok dibagi 2? Jadi gini. Kalau yang diukur itu kan durasi ya. Durasinya kan berarti kan dari misalkan ini itu trigger di sini ke sini lalu ke sini. Lah, durasi inilah yang diukur gitu. Sedangkan kita itu kan kita mencari jarak bendanya. Berarti kan ini dipotong ke sini. Jadi cuma ke sini doang. Ini jaraknya gitu. Jadi ini kita bagi 2. Bagi dengan 2. Nah, kita stop simulation. Kita tambahkan lagi tadi tag yang kukat. Ntar tag yang kukat yang mana tadi? Nah, ini kita cut dulu tagnya, kita taruh di sini. Selanjutnya itu kan yang ini. Nah, karena berhubungan tadi monitornya itu kepakai cuma yang di atas itu tadi yang di sini ya, berarti ya cuma di sini cuma ada distance 16. Pokoknya distance sama dengan jaraknya tadi lah cm gitu. Nah, di sini berhubungan yang dipakai itu cuma 1, jadi aku tambahin lagi. Jadi ditambah lagi. Kita ke kode, menambah tampilan dengan fungsi logika if. Begini, fungsinya begini. Jika jarak itu kurang dari atau sama dengan 70, itu LCD set cursor 01. Maksudnya ini tuh dia itu ngeprint atau menampilkan di layar itu tag yang ini, risk position, itu posisi beresiko kan gitu. Dan untuk tampilannya itu berarti kan dari kolom 0 dengan baris ke 1.
Nah, tadi baris ke-1 itu kan ada di sini ya. Jadi bukan baris kedua. Baris ke-1 itu di sini, itu ada di sini ya, yang di bawahnya sini. Jadi nanti tampilnya ada di sini gitu. Nah, yang di bawahnya kalau tidak, jika distance kurang dari sama dengan 100, dia itu akan menampilkan tag yang ini, alert position. Jika bukan lagi itu distance lebih dari 100, tadi itu kan berarti kurang dari atau sama dengan 100 itu alert position. Jika lebih dari 100 itu dia menampilkan safe position. Jadi semakin jauh jaraknya itu kuset ke semakin aman gitu kan tagnya. Oke, sekarang kok ada, bentar, kok ini kok masih di situ. Oke, ku start simulation lagi. Nah, safe position di sini ini di jarak 11 cm. Nah, di share monitor ini juga jaraknya 111 ya. Berarti hampir 1 meter. Kok hampir lebih malah ya, lebih 11 cm. Ini di jarak 112.3 jaraknya dari sini. Ini kok ndak pas, kenapa? Mungkin kalau bentar, kalau semisalkan ini jaraknya itu 112 sedangkan yang terbaca itu 111, otomatis kecepatannya kan bukan 30343, berarti kecepatannya dia terlalu cepat ya harusnya. Ntar aku paskan dulu, misalkan ini aku ganti 35. Apakah terlalu besar ya? Berarti 34 3 tadi 35, berarti 344, kalau enggak 345. Soalnya selisihnya cuma sedikit. Oke, ini udah 12. Jadi itu tadi untuk kalibrasi ya, juga bisa ya langsung dari sini. Karena mungkin ini itu udah sesuai gitu. Mungkin lebih cepat penerimaan durasinya itu lebih cepat dari trigger pin ke echo pin gitu. Jadi kalibrasinya bisa di sini. Nah, semisal ini kan di safe position. Ntar gue perbesar dulu. Ini kan di safe position. Di safe position ini dia di jarak 112 yaitu 112 cm. Berarti di safe position itu lebih dari 100, itu di safe position berarti ya. Berarti jarak itu kalau semisalkan ini kuturunkan ke di bawah 198, nah dia akan ganti ke alert position. Dia akan ganti ke alert position yang ini karena jaraknya itu dia di bawah 100 gitu. Nah, jika di bawah 70 dia akan ganti ini. Mari kita coba. Kita taruh ke 50. Nah, ini kan di bawah 70 cm, otomatis dia pindah ke risk position. Sudah seperti itu aja. Bentar, aku cek dulu. Tadi ada yang terlewat enggak ya? Oh iya, untuk include yang di sini itu sebenarnya bisa pakai yang ini ya. Yang di library ini aku hapus dulu. Ini ada library-nya di sini. Library, kita klik. Tadi kan pakainya i2c, yang ini kita klik include. Nah, dia tampil di sini. Kalau kita set ke yang i2c-nya berarti kan wire H ya. Berarti include yang ini, wire. Nah, tampil. Udah. Jadi enak ya, di sini udah ada library-nya gitu. Dan untuk melihat seperti apa itu rangkaiannya, kita bisa ke sini. Kita klik. Nah, ini adalah skematiknya, yaitu seperti ini. Jadi kalau semisal kita ingin melihat lebih detail jalurnya itu kemana,
ya bisa klik ke bagian ini ya untuk melihat skematiknya. Ini adalah distance sensor, yaitu sensor ultrasonik tadi. Yang ini tuh LCD dan yang ini itu Arduino. Ya mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.